Sup, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Tahun 2025 tinggal sebentar lagi nih sob. Ini sudah tanggal 21. Tentu sudah ada di 2/3 terakhir bulan ini. Bulan terakhir di tahun 2024. Kita semua akan segera menyambut tahun 2025. Dan juga tentunya tim-tim MotoGP juga akan antusias untuk menyambutnya. Tapi kalau kita menyambutnya pakai kembang api, tim-tim MotoGP memakai livery barunya. So, kapan aja nih peluncuran livery untuk tim-tim baru? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Bulan depan akan menjadi bulan penjawab penasaran. Bagaimana tim-tim ini akan memulai tahun 2025 dengan livery barunya. Sejauh informasi yang kita dapat, sudah ada beberapa tim yang mengkonfirmasi tanggal dan tempat untuk peluncurannya. Yang paling awal, kita mulai dari Aprilia. Aprilia akan hadir pada 16 Januari di Milan dengan pembalap yang sepenuhnya diperbaharui. Tim Aprilia Racing sedang bersiap untuk menulis babak baru dalam sejarah MotoGP dengan presentasi resmi musim tahun 2025 yang dijadwalkan pada hari Kamis 16 Januari pukul 12 siang di Milan. Aprilia membawa moto era baru dimulai. Tim Italia berjanji untuk mengguncang hierarki dengan 2 pembalap baru dan sepeda yang dirancang untuk bertarung di puncak kejuaraan. Hadirnya Aprilia Racing untuk musim 2025 menandai titik balik besar bagi merek asal Italia tersebut. Dengan kedatangan Jorge Martin, juara dunia baru MotoGP dan juga Marco Bezzecchi, Aprilia jelas menunjukkan ambisinya untuk memposisikan diri sebagai salah satu tim benchmark di kategori Premier. Kedatangan Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024, menjadi hal baru yang utama. Setelah musim yang mengesankan, Martin bergabung dengan Aprilia sebagai Sport Project Leader, membawa bakat dan pengalaman ke dalam tim. Di sisinya, pembalap Italia Marco Bezzecchi yang dikenal karena potensinya dan perkembangan pesatnya akan berusaha untuk memastikan tempat di antara para elit MotoGP. Martin dan Bezzecchi menggantikan Alex Espargaro dan Maverick Vinales yang meninggalkan tim setelah berkontribusi terhadap perkembangan tim di level tertinggi. Salah satu momen paling dinantikan dalam presentasi ini adalah terungkapnya nomor balap Jorge Martin. Juara bertahan dunia ini mempunyai keistimewaan untuk bisa memakai nomor 1 yang melambangkan statusnya. Namun, dia juga bisa tetap menggunakan nomor lambangnya, sebuah pilihan yang syarat makna. Sebelumnya, telah terkonfirmasi nomor-nomor pembalap. Namun perubahan tentunya masih sangat bisa terjadi bagi Martin. Aprilia baru RSGP 2025 bakal jadi sorotan dengan peningkatan teknis dan corak yang didesain ulang. Mesin ini akan dirancang untuk bertarung sejak awal musim. Tim bekerja keras pada akhir tahun 2024 untuk menyempurnakan setiap detail dan memberikan pengendaranya motor kompetitif yang mampu mengejar podium dan kemenangan. 2 hari setelah Aprilia, Gresini Racing akan mengungkapkan proyeknya untuk tahun 2025 di Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Alex Marquez akan melanjutkan petualangannya bersama tim ditemani calon muda Fermin Aldeguer dan didukung oleh Ducati. Mereka akan mengendarai Ducati GP24 yang sudah terbukti daya saingnya di musim sebelumnya. Gresini sudah terbiasa meraih kemenangan dalam beberapa tahun terakhir. Tim ini sudah bertanggung jawab atas entry resmi Aprilia di tahun 2015 hingga 2021 di MotoGP. Dan kemudian kembali meraih sukses ketika asosiasinya dimulai dengan Ducati pada 2022 berkat Enea Bastianini yang memenangi total 4 balapan pada tahun itu. Pada 2023, si bungsu keluarga Marquez memenangi 2 sprint race dan Fabio Di Gia 1 balapan utama. Sementara pada 2024, Marc Marquez menang 3 kali. Pada 2025, Gresini akan tetap menggunakan motor Ducati yang sebelumnya digunakan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia dalam perebutan gelar juara tahun ini. Tentu, ini adalah motor yang sangat bagus karena dua-duanya ada di urutan nomor 1 dan 2. 2 hari setelah itu, pada hari Senin 20 Januari, resminya Ducati MotoGP 2025 akan diungkapkan dalam suasana Madonna di Campiglio yang mempesona. Di pucuk pimpinan GP resmi Desmos Edisi, kita akan menemukan juara dunia 2 kali yang gagal lolos 3 kali juara tahun ini. Pecco Bagnaia dan ikon MotoGP Marc Marquez juara dunia 8 kali. Bagi seluruh pecinta kecepatan,
Acara ini akan disiarkan langsung dalam bahasa Italia atau Inggris di situs resmi Ducati.com dan di saluran YouTube resmi Ducati. Bukan di YouTube Mimin, karena siapalah Mimin di mata Ducati. Ini akan menjadi momen di mana Ducati ingin menonjolkan kekuatan dan inovasi pasukannya. MotoGP musim 2025 akan dimulai di Thailand, mulai 28 Februari hingga 2 Maret. Namun sebelum itu, para pembalap berkesempatan mengenal mesin baru tersebut pada tes resmi di Sepang. Tes itu akan dimulai pada 31 Januari hingga 2 Februari, akan langsung menyusul tes resmi pada 5 hingga 7 Februari. Tes terakhir dijadwalkan di Buriram pada 12 dan 13 Februari, tepat sebelum event besar itu dimulai. Kombinasi Bagnaia dan Marc Marquez akan menghasilkan tekanan yang sangat besar. Kedua pembalap Ducati itu akan menghadapi banyak ekspektasi. Ducati tidak setengah-setengah dan akan menurunkan 6 sepeda motor sepanjang musim 2025. Selain dua pembalap resmi tersebut, tim balap VR46 akan mengandalkan Fabio Di Gia dan Franco Morbidelli. Sementara seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Gresini akan menduetkan Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer. Kita bisa mengharapkan musim yang eksplosif bersama Ducati, di mana setiap tikungan menjanjikan pertarungan demi kejayaan dan setiap garis lurus adalah sebuah ajang untuk unjuk kekuatan dan kecepatan. Presentasi tersebut menjanjikan gambaran sekilas tentang livery baru dan ambisi Ducati untuk musim depan. Semua mata akan tertuju pada dinamika eksplosif dua Marquez Bagnaia yang akan menandai sejarah Ducati dan sejarah baru MotoGP. Nah, di antara tim-tim yang sudah mengkonfirmasi jadwalnya, siapa nih yang paling ditunggu? Aprilia, Ducati, atau Gresini? Atau Aprilia bakal hitam-hitam aja seperti biasanya? Ducati juga merah-merah seperti biasanya, dan Gresini nih yang mungkin ada perubahan. Tapi 2 tahun kemarin juga sudah minim banget perubahannya. Menurut teman-teman gimana? Adakah yang berubah ekstrim di tahun depan di antara tim-tim tersebut? Coba komen.